Baik, Kang Teteh, Bapak Ibu sekalian, mari kita mulai latihan. Tadi kan sudah terasa nih energi berkumpul, bahkan energinya ke bagian paru-paru dulu, kemudian badan atas dulu. Sekali lagi, tarik nafas, rasakan rasa subur kita masih bisa bernafas, rasakan oksigen masuk ke dalam tubuh kita dengan banyak. Maka narik nafas harus pelan-pelan, tahan nafas. Pada saat nahan nafas, rasakan oksigen itu mengalir di area paru-paru dan muncul hawa hangat. Kenapa muncul hawa hangat? Karena ada oksigen yang berpengaruh terhadap kontraksi otot. Kemudian buang nafas. Pada saat buang nafas, rasakan oksigen ini mengalir ke biasa. Itu konsep nafas dada. Jadi teman-teman lebih jelas untuk saya yang ini vibrasi kedua ini, bahwa tarik nafas, tahan nafas, buang nafas itu semata-mata menarik oksigen, mengumpulkan oksigen di paru-paru dan dada, membuat reaksi kontraksi antara oksigen dan otot, kemudian menyebarkan hawanya ke paru-paru dan dada dan belakangan. Oke, kita lakukan latihan yang kedua. Latihan yang kedua adalah latihan mengalirkan energi dan merasakan energi dari tubuh kita, merasakan energi dari luar tubuh kita ikut bergabung ke dalam tubuh kita. Karena konsep energi itu begini, ketika ada energi yang lebih padat, maka akan ada aliran dari energi yang ringan ke yang lebih padat. Oke ya, maka ketika kita memfokuskan latihan, kemudian mengalirkan energi itu ke bagian tertentu, maka akan ada energi ikutan dari alam ini. Jangan takut, energi ikutan itu berupa listrik atau medan magnetik, jadi bukan gitu. Oke ya, kita lihat tangan kiri, tangan kanan, belakang, kemudian rasakan di dada. Oke, tangan kanan, tangan kiri, kemudian rasakan di dada. Oke, persiapan.
buang nafas, tangan kiri belakang, rasakan energi itu mengalir dan rasakan ada kepadatan energi yang mengikuti aliran energi. Oke, jadi sudah ada dua energi yang mengalir dari dada ke tangan dan sudah ada dua kepadatan energi dari seluruh lingkungan ini, dari alam semesta ini, di antara kedua tangan. Satu aliran dan dua kepadatan. Sekarang akan posisi seperti ini. Tarik nafas lewat hidung, tahan, buang nafas, kejangkan kedua tangan, rasakan alirannya dan rasakan kepadatannya. Jadi kalau di konsep energi itu, ketika ada aliran energi yang terfokus dan padat, itu pasti memadatkan energi luar lingkungan. Energi luar lingkungan itu bergabung antara energi tubuh, biokinetik tubuh, dan medan magnetik dari alam. Oke, sekali lagi angkat, tarik nafas, tahan, buang, kejangkan kedua tangan, rasakan alirannya, kemudian rasakan kepadatan dan rasakan hawa hangat yang ada di dada. Oke, kita ke bawah, tarik nafas, tahan, buang nafas, turunkan tangan kanan ke bawah, rasakan energinya tetap memadat dan tetap mengalir. Nafas lagi, tahan, buang nafas. Kejangkan kedua telapak tangan sehingga kepadatan di tangan kiri dan kepadatan di tangan kanan itu terasa bersentuhan, dan ini efeknya akan terasa lebih banyak. Jadi teman-teman ketika mengerjakan dan buang nafas, ini kerasa gelombang. Nah, angka itu bergerak. Nah, karena ada gelombang, dia mengikuti tangan saya. Ya, pergerakan saya geser ke kiri. Oh. Ya, oh. Karena ada gelombang yang mengikuti. Ini gelombang, jadi bukan pergerakan tubuh. Di antara kedua tangan ini udah ada gelombangnya. Nanti teman-teman rasakan gelombang tangan kiri, gelombang tangan kanan, kemudian kepadatan. Nah, oh, nah, tuh ya. Reaksi gelombang ini yang disebut medan magnetik. Kang, saya kan tidak ada pelatih aja, sederhana sendiri. Oke, rasakan, tahan. Oke, buang nafas, tahan lagi. Nah, oke, tarik lagi, tahan, buang nafas. Nah, ini gelombang. Sehingga ketika ada intervensi gelombang, nah, ini gelombang, medan magnetik dengan magnetik. Seperti hukum magnet, utara selatan, selatan utara. Ketika ada yang bertolakan ya, ini nggak mungkin meme. Nah, lihat ototnya, buang nafas. Oke, kita ulang lagi ya. Apa ya rasanya? Mau panas? Jadi keringatan aja kan? Aliran listriknya kerasa? Kerasa. Kepadatan gelombang ini kerasa? Di luar, terus di dalam juga ada. Jadi teman-teman kuncinya adalah ketika berlatih ini rasakan dua aliran. Aliran yang mengalir dari dada, bekas dari penahan nafas, ke tangan kanan ke tangan kiri, dan aliran yang memadatkan di luar. Itu yang disebut dengan energi stabilitas. Yang di dalam disebut dengan energi tenaga. Kapan tadi ketika saya mengintervensi terasa dorongannya. Nah, dorongan itu bukan tenaga, karena energi itu energi. Medan magnetik ke medan magnetik. Jadi itu bukan rekayasa, karena medan magnetik bersentuhan dengan medan magnetik akan menimbulkan tekanan. Nah, apa fungsinya untuk orang-orang yang terkena COVID atau isolasi mandiri yang ringan atau sampai sedang? Nah, gelombang-gelombang ini adalah proses penaikan massa otot dan penaikan massa frekuensi. Jadi ketika massa frekuensinya meningkat, frekuensi tubuh, kemudian massa ototnya meningkat, maka kerapatan otot akan meningkat, kerapatan frekuensi
selnya. Kalau vibrasi sel kuat, dia akan memecahkan apapun benda-benda yang mengganggu di dalam sel dan di dalam tubuh kita. Nah, misalnya ada virus yang ada di paru-paru dan dada. Dengan vibrasi yang konstan, dengan kepadatan dan massa otot yang meningkat, dia akan bisa memecah molekulnya karena hasilnya adalah hawa panas. Ingat, COVID sangat terpengaruh oleh hawa panas, suhu di atas 34 derajat. Jadi lewat suhu tubuh ini selain panas juga padat. Oke, kita lanjut latihan yang ulang lagi kan? Kita akan nanti ulang lagi. Rasakan tansan tubuhnya adalah merasakan hawa panas lebih konstan. Kemudian rasakan aliran lebih konstan. Ya Pak, tarik nafas lewat